Kompetensi, saya juga Indra. Saya lagi Nurliani. Berikut penjelasan kami. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian positivisme hukum. Secara garis besar, masa positivisme hukum memaknai hakikat hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan. Sehingga, masa positivisme hukum berarti suatu aliran dalam filsafat hukum yang mana hukum dipandang sebagai sesuatu yang netral, logis, serta sistematis. Sehingga, diperlukan hukum positif atau hukum yang telah diundangkan agar dapat mewujudkan hukum yang pasti. Hart pada 1958 mengaplikasikan hukum sebagai berikut. Yang pertama, hukum adalah perintah manusia. Yang kedua, tidak butuh ada koneksi antara hukum dan moral. Yang ketiga, analisis hukum itu bermanfaat dan dibedakan dari sejarah maupun sosiologi hukum. Dan yang terakhir, keempat, sistem hukum itu tertutup dan logis. Ciri dan karakter utama dari ajaran positivisme hukum yaitu mempunyai sifat yang rasional. Rasional tentunya ditandai dengan sifat peraturan yang prosedural. Prosedural hukum menjadi dasar yang penting untuk menegakkan keadilan. Oleh karenanya, sifat prosedural itu menjadi lebih penting daripada keadilan yang substansial dari hukum itu. Dengan demikian, adanya mazhab positivisme hukum ini menjadikan undang-undang sebagai hal yang utama dan kepastian hukum menjadi tujuannya. Mazhab positivisme hukum sulit dalam mewujudkan keadilan. Karena dalam aliran ini, hukum baru dapat berlaku apabila telah menjadi hukum positif, yaitu hukum yang dibuat secara tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dan memuat perintah serta larangan. Sehingga penyelesaiannya hanya melihat dari sisi hukum tanpa melihat nilai-nilai moral. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai bentuk aliran positivisme yang terbagi menjadi dua, yaitu ada positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. Positivisme yuridis, dalam perspektif positivisme yuridis, hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah. Dalam paradigma ini, peraturan dapat diedukasikan dari undang-undang yang berlaku tanpa perlu meminta bimbingan dari norma sosial, politik, dan moral. Adapun prinsip-prinsip dalam positivisme yuridis sebagai berikut. Yang pertama, hukum adalah sebagai undang-undang. Yang kedua, hukum adalah ciptaan para ahli hukum belaka. Yang ketiga, hukum adalah suatu closed logical system untuk menafsirkan hukum tidak perlu bimbingan norma sosial, politik, dan moral. Cukup disimpulkan dari undang-undang. Bentuk aliran selanjutnya, positivisme sosiologis. Dalam positivisme sosiologis, hukum ditanggapi terbuka bagi kehidupan masyarakat yang harus diselidiki melalui metode-metode alamiah. Dengan demikian, hukum bersifat terbuka bagi kehidupan masyarakat. Keterbukaan tersebut menurut positivisme sosiologis harus diselidiki melalui metode ilmiah. Tokohnya adalah Auguste Comte yang menciptakan ilmu pengetahuan baru, sosiologi. Comte mengatakan bahwa di antara semua ilmu masih dibutuhkan adanya ilmu baru mengenai manusia dan masyarakat. Tokoh dalam aliran hukum dibagi menjadi dua. Pertama, aliran hukum positif analitis menurut John Austin. Yang kedua, aliran hukum murni menurut Hans Kelsen. Aliran hukum positif analitis menurut John Austin, hukum merupakan perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum menurut Austin terletak dari unsur perintah itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Austin mendefinisikan hukum sebagai suatu aturan yang ditentukan untuk membimbing makhluk berakal oleh makhluk berakal yang telah memiliki kekuatan mengalahkannya. Karakteristik hukum yang terpenting menurut teori Austin terletak pada karakter imperatifnya. Hukum dipahami sebagai suatu perintah dari penguasa. 4 unsur terpenting untuk dinamakan sebagai hukum menurut Austin adalah pertama perintah, kedua sanksi, ketiga kewajiban, dan keempat kedaulatan. Austin pertama-tama membedakan hukum ke dalam dua jenis. Pertama, hukum dari Tuhan untuk manusia. Yang kedua, hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia dibagi menjadi dua. Pertama, hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum yang sebenarnya disebut juga hukum positif, meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Contoh, ketentuan-ketentuan dalam organisasi atau perkumpulan-perkumpulan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aliran hukum murni Hans Kelsen. Hans Kelsen terkenal dengan ajaran teori hukum murni atau The Pure Theory of Law yang menjelaskan bahwa hukum ditaati bukan karena dinilai adil atau baik, namun karena hukum itu tertulis dan disahkan oleh penguasa. Paparan Hans Kelsen pada tataran hukum murni berfokus pada penjelasan tentang hakikat hukum dan bagaimana hukum itu dibuat. Hal inilah yang menjadikan ilmu hukum mempunyai objek studi, yakni perundang-undangan yang tertulis, mengandung perintah, dan saksi apabila dilanggar serta dibuat oleh negara sebagai penguasa. Selanjutnya, Hans Kelsen mendasarkan pemikirannya pada Neo-Kantianisme. Neo-Kantianisme adalah aliran filsafat idealisme yang muncul di Jerman pada tahun 1860-an atau abad 19. Nama aliran ini berasal dari dua kata, yaitu neo yang berarti baru dan kan yang berarti nama filsuf, yaitu Immanuel Kant. Kelsen termasuk ke dalam kaum Neo-Kantian karena menggunakan pemikiran Kant sebagai pemisah antara bentuk dan isi hukum. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum